merupakan suatu proses pengubahan sikap seseorang dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia. Itu melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Jadi, pendidikan ini bisa didapatkan di mana saja, tidak hanya di sekolah. Misalnya, pendidikan sopan santun itu bisa kita dapatkan di rumah dari orang tua kita. Dan di sekolah kita juga bisa mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang diberikan oleh guru kita. Multikultural itu diambil dari dua kata. Yang pertama itu adalah kata multi, yang artinya itu banyak. Yang kedua itu adalah kata kultur, yang artinya itu kebudayaan. Jadi secara hakiki pengertian multikultural itu adalah berarti pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Terus multikultural ini juga juga pengakuan akan keberadaan manusia yang beragam, baik dari sisi etnisnya, budaya, suku, maupun agamanya. Dengan demikian, dalam konsep multikultural, setiap individu akan merasa dihargai dan akan merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya dimanapun mereka berada. Contohnya seperti kayak di Bali kan kebanyakan agamanya Hindu kalau nggak budaya. Terus misalnya ada seorang Muslim atau sekumpulan komunitas Muslim yang tinggal di sana, mereka juga harus bisa bertanggung jawab dan menghargai serta kayak bisa menempatkan dirinya dimanapun mereka berada. Terus selanjutnya adalah multikulturalisme yang dapat juga dipandang sebagai. Saya akan menjelaskan 5 macam konsep multikultural menurut Parek. Yang pertama, multikultural isolasionis, yaitu mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultur menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat plural yang memiliki kultur dominan. Yang ketiga, multikulturalis otomatis, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultur utama berusaha mewujudkan kesetaraan. Yang keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok tidak terlalu peduli dengan kehidupan plural otonom. Yang kelima, multikultural kosmopolitan, yaitu paham yang berusaha menghapus batas-batas kultur sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terkait kepada budaya. Identifikasi dasar pendidikan multikultural. 6 hal yang harus diperhatikan dalam model pendidikan multikultural menurut H. Arendt. 1. Pendidikan multikultural haruslah bermisi ritu, kultur, dan identitas lokal. 2. Kebudayaan Indonesia yang menjadi arti kebudayaan Indonesia merupakan watershed yang harus memproses dan merupakan bagian dalam proses kebudayaan mikro. 3. Pendidikan multikultural itu normatif, yaitu model pendidikannya yang memperkuat identitas nasional yang terus menjadi anjuran tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial. Artinya, pendidikan multikultural tidak boleh terjebak pada xenofobia, fanatisme, dan fundamentalisme baik etnik, suku, maupun agama. Maksudnya, pendidikan kebudayaan untuk seseorang tidak boleh terlalu berlebihan dalam menyukai sesuatu hal. Kemudian, tidak boleh menunjukkan ketidaksukaan atau ketakutan kepada orang lain.
Kemudian juga tidak boleh memaksa suatu kelompok untuk menyukai atau menaati suatu kebudayaan. Itu artinya memaksa seseorang, baik dilakukan secara etnik, agama, maupun suku. Kemudian yang kedua, pendidikan multikultural merupakan pedagogik pemberdayaan dan pedagogik kesetaraan. Maksudnya itu pendidikan multikultural, pendidikan kebudayaan ini mendasari tentang bagaimana cara untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik tentang kesetaraan budaya, agama, etnik, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bangsa. Tentu ini sangat penting karena dengan adanya pendidikan kebudayaan yang ada pada diri seseorang, maka akan terciptanya suatu masa depan atau generasi yang lebih baiknya lagi, memiliki etika yang sesuai dengan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Hal yang mendasari pentingnya pendidikan multikultural sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran nilai penting keragaman budaya. Perbedaan yang ada merupakan keniscayaan atau kepastian adanya. Namun, perbedaan itu harus diterima secara wajar dan tidak boleh saling membeda-bedakan. Kesadaran akan keragaman berkontribusi pada perkembangan pribadi siswa. Pendidikan multikultural menekankan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang positif dan kebanggaan pada identitas pribadinya. Maksudnya di sini, jika memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya sendiri, pastinya juga akan berdampak baik terhadap prestasi intelektualnya, akademisnya, dan sosial. Yang kedua yaitu gerakan pembaharuan pendidikan. Pembaharuan adalah proses atau cara membarui yang menghasilkan perubahan dalam penyesuaian situasi dan kondisi. Ide penting yang lain dalam pendidikan multikultural adalah karena karakteristiknya. Ternyata ada yang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar di sekolah favorit tertentu, sedangkan siswa dengan karakteristik budaya yang berbeda tidak memiliki kesempatan itu. Beberapa karakteristik institusional dari sekolah secara sistematis menolak kelompok siswa untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama. Artinya di sini, bentuk aturan yang hanya bisa dipenuhi oleh golongan tertentu dan tidak bisa dipenuhi oleh golongan lainnya. Misalnya sebagai contoh, ada sekolah favorit yang hanya golongan orang-orang kaya saja, sedangkan golongan orang yang ekonominya rendah tidak bisa masuk ke sekolah tersebut karena ada kebijakan lembaga yang mengharuskan untuk membayar uang pangkal yang mahal untuk masuk ke sekolah favorit tersebut. Nah, yang ketiga, proses pendidikan. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pengajaran dan pembelajaran ke arah memberi peluang yang sama pada setiap anak. Siswa ditanamkan untuk memiliki pemikiran yang lateral, keanekaragaman, dan keunikan untuk dihargai. Jadi artinya, ketika siswa berada di antara sesama temannya, mereka yang memiliki latar belakang yang berbeda, mereka harus tetap berinteraksi, berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menerima perbedaan di antara mereka dan tidak membeda-bedakan satu sama lain.